Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Setelah menunggu kurang lebih 1 bulan, akhirnya kemarin malamnya One Piece Chapter 1054 rilis di Manga Plus. Karena manganya udah rilis, monggo without ngenteni long again, it's time to react new chapter, oke? Let's go! Judul chapter 1054 versi resminya Kaisar Abe. Judul kali ini mengacu ke julukan terbaru dari Sabo yang kayaknya saat ini udah bisa menguasai kekuatan buah iblis merah-merah Nomi dengan sangat baik. Ngebayangin bagaimana Sabo bertarung melawan dua admiral juga. Pastinya area tempat mereka bertarung dikelilingi dengan api di mana-mana. Layaknya waktu Sabo pertama kali bertarung dengan Admiral Fujitora di Dressrosa. Lanjut di chapter ini kita dikasih tahu juga color spread yang memperlihatkan keempat kaisar lautan atau Yonko yang baru, yang mana pastinya Luffy dan Buggy udah ada di sana. And now ke menu utamanya, di mana chapter terbaru kali ini dimulai dengan memperlihatkan momen para anggota Akaze yang mencoba untuk mengurus datangnya tamu tadi undang, agar Luffy dan kawan-kawan yang udah bertarung sekuat tenaga demi membebaskan negeri mereka gak perlu direpotkan lagi karena harus berurusan dengan lawan lainnya. Sayangnya, emang tamu yang gak diundang itu adalah seorang Admiral Angkatan Laut yang mana dari segi kekuatan aja emang udah gak perlu diraguin lagi. Makanya pasti tamu tak diundang ini bakalan sangat ngerepotin para anggota Akazaya kalau mereka emang gak mau ngebuat Luffy dan kawan-kawan untuk turun tangan. But sebelum kita ngebahas bagaimana pertarungan jilid 2 yang terjadi di negeri Wano ini, ada satu momen menarik di mana perkataan dari Admiral Green Bull tentang bagaimana negeri yang gak bergabung sama pemerintahan dunia harus didiskriminasi kayaknya emang sengaja diperlihatkan agar kita bisa tahu keadilan seperti apa yang dipegang oleh Admiral terbaru ini. Soalnya kalau dilihat dari bagaimana dia yang mendukung diskriminasi dan gak ragu untuk menghabisi berapa banyaknya nyawa yang penting tujuannya bisa tercapai, maka bisa kita katakan kalau keadilan yang dipegang oleh Admiral Ryokugi ini jauh lebih ekstrim dari mayoritas keadilan yang dipercayai, yaitu keadilan absolut yang juga dipegang oleh Akainu, orang yang sangat dikagumi sama Admiral Green Bull sendiri. Namun yang aneh rasanya adalah kenapa orang dengan keadilan seperti Ryokugi bisa terlihat akur dengan Admiral Fujitora yang diketahui memegang blind justice atau keadilan yang buta. Entah itu semua karena murni sifat dari orangnya sehingga Admiral Fujitora bisa merasa santai saat bersama dengan Admiral Green Bull, atau mungkin sebenarnya kita aja yang belum dikasih lihat sifat asli dari Admiral Green Bull. Soalnya di chapter terbaru kali ini kita cuma dikasih lihat kekuatan dari sang Admiral Ryokugi yang mana kekuatannya ternyata bertipe Logia. Dan nama buah iblisnya adalah Mori Mori Nomi yang ngebuatnya bisa menjadi manusia hutan, sehingga dia bisa kita katakan ya sebagai perwujudan dari alam yang sumber kehidupannya setara dengan lautan. Entah apakah kekuatan Mori Mori Nomi bisa dikaitkan dengan Forest God yang selama ini banyak dianggap akan jatuh ke tangan sang Admiral Ryokugi ini, atau ternyata buah iblis itu hanyalah seperti buah iblis tipe Logia pada umumnya saja. Tapi yang pasti kalau dari segi kemampuan, tentunya kemampuan miliknya bakalan sangat merepotkan siapapun. Bahkan Yamato yang ikut terlibat untuk membantu para Akazeya juga pastinya akan kesulitan untuk menghadapi kekuatannya. Meski kalau sampai sejauh ini kekuatan haki dari Yamato masih bisa melukai Admiral Green Bull, cuman yang menarik adalah sebenarnya bagaimana Momonosuke yang datang belakangan namun tiba-tiba aja menyuruh siapapun termasuk Yamato untuk gak mengganggu dirinya yang mencoba menahan Ryokugi. Soalnya hal itu mungkin akan menjadi percobaan pertama bagi Momo yang udah memutuskan untuk menerima takdirnya, sehingga dia bakalan berusaha sekuat tenaga untuk bertindak seperti layaknya pemimpin, dimana dia gak bakalan lagi membiarkan orang lain untuk mendatangkan kegelapan ke negerinya. Next, di momen selanjutnya kita juga dikasih lihat bagaimana bajak laut Akagami yang ternyata berada di perairan dekat negeri Wano, yang mana pantas saja kenapa chapter ini dibilang bakalan ngebuat heboh lagi seluruh fans One Piece. Orang apa yang dikasih tunjuk sama Oda Sensei ya, emang ngebuat kita semua terheran-heran. Pasalnya, kalau emang yang dikatakan oleh Shanks bener, kalau dia emang datang ke sana gak berniat untuk menjumpai Luffy, maka apa yang diharapkan oleh para krunya? Terlebih Lucky Row yang sangat ingin bertemu dengan Luffy ternyata berbeda dengan apa tujuan dari kaptennya. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan, untuk apa seorang Shanks datang jauh-jauh ke negeri Wano Kuni? Apakah itu semua ada hubungannya dengan pertarungan antara generasi baru sama para Yonko? Atau mungkinkah sebenarnya kedatangan Shanks ke negeri Wano ada hubungannya dengan lokasi Pluton yang udah dikonfirmasi ada di sana? Soalnya aneh aja rasanya buat ngelihat Shanks yang selama ini seperti gak ada keinginan untuk mendapatkan One Piece, namun tiba-tiba aja berkata kalau udah saatnya untuk mengambil harta karun itu.
Makanya mungkin aja niat Shanks sebenarnya adalah membuat Luffy melihatnya sebagai lawan untuk mencapai tujuan atau impiannya sejak kecil, dan untuk mempermulus niatnya itu, Shanks yang udah mengetahui di mana lokasi dari Pluton memilih untuk datang lalu mengambil senjata kuno tersebut. Sehingga pada pertemuan selanjutnya mereka akan bertarung dan Luffy dibuat memiliki alasan untuk bertarung dengan orang yang sangat dikaguminya itu. Ya, walau emang momen Shanks yang mengatakan ke Ben Beckman kalau udah waktunya mengambil One Piece bakalan jadi salah satu momen yang ikonik, soalnya lagi-lagi ya, di saat momen penting seperti itu, Sage kembali menjadi hal yang ditunjukkan oleh Oda Sensei, sehingga ngebuat kita semua semakin yakin kalau apa yang dikatakan oleh Arthur emang benar adanya. Terus selain itu, ada momen dimana bajak laut Takagami bisa mendapatkan buah iblis Gomu Gomu no Mi melalui sedikit flashback yang diperlihatkan bersama dengan momen kebersamaan Shanks dengan Luffy. Kita juga dikasih lihat bagaimana Shanks yang menatap poster buruan Luffy terlihat bangga atas apa yang bisa dicapai oleh Our Bakasencho hingga saat ini. Cuman tetap aja, karena menggunakan Bartolomeo yang dikabarkan datang ke salah satu tempat yang dikuasai oleh bajak laut Takagami dan membakar bendera milik Shanks lalu menggantinya dengan bendera milik Luffy, maka itu pun menjadi akhir dari keberadaan Shanks dan krunya di negeri Wano Kuni. Emang udah gak bakalan ada habisnya kalau kita ngomongin tentang Shanks ini guys. Apalagi ngelihat dia yang dengan pedenya mau mengambil harta karun One Piece. Semakin ngebuat kita penasaran sebenarnya sejauh apa informasi yang dimiliki oleh Shanks tentang One Piece dan pulau terakhir itu sendiri. Apalagi ada hal yang sangat mencurigakan di flashback momen saat Shanks mau kehilangan lengannya, dia malah tersenyum. Beneran tersenyum ya? Parah kau Shanks, tinggal aku membuat fans One Piece mumet gak karuan. Yang ngefans berat cari pembenaran buat bikin kamu tetap baik, yang biasa-biasa aja berpikir curiga selama ini kamu jahat, dan kalau misalnya pribadi bolah sakarap-karapmu. Next, menariknya, di samping semua tadi, kita juga kembali dikasih momen yang berhubungan dengan apa yang terjadi di Reverie. Soalnya kalau sebelumnya kita cuma bisa dibuat bertanya-tanya, kenapa para pasukan revolusi terkejut atas apa yang terjadi sama Sabo? Dan ternyata semua hal itu disebabkan oleh tuduhan dari pemerintahan dunia yang membuat berita kalau Sabo lah yang membunuh raja dari Arabasta, Nefertari Cobra. Ya, nampaknya berita kematian yang disebutkan oleh Morgan juga mengarah kepada raja dari Arabasta ini. Sehingga sekarang jelas sudah siapa yang menjadi korban atas terjadinya pertemuan para raja-raja itu. Meski kalau dari pernyataan dari Tensei atau Kuroma kayaknya ada lebih dari satu raja menjadi korban. Namun emang masih belum jelas sebenarnya apa yang terjadi di Reverie saat itu. Tapi di pihak pasukan revolusi sendiri, saat ini mereka berhasil membawa Bartholomew Kuma untuk kabur, dan mengingat kekuatan yang dimiliki Kuma, kayaknya kabur dari tempat itu mungkin sangat bisa dilakukan. Sangat easy lah. Apalagi Sabo juga membawa para eksekutif dari pihak pasukan revolusi, sehingga meski melawan dua admiral sekalipun, mereka pada akhirnya bisa membawa kabur teman yang udah lama diperbudak oleh para Tenryubito. Anyway, bukan cuma berita itu aja yang mengejutkan, melainkan kabar dari Vivi yang dinyatakan hilang bersamaan dengan dibunuhnya Nefertari Cobra menjadi teka-teki lain. Apakah dia dibawa kabur oleh Sabo dan teman-temannya? Atau mungkinkah Vivi udah berhasil ditangkap oleh pihak pemerintahan dunia? Soalnya kita tahu kalau Im Sama pernah terlihat tertarik untuk menangkap Vivi, sehingga mungkin aja kalau pihak angkatan laut termasuk Akainu gak dikasih informasi tentang ditangkapnya Vivi oleh pemerintahan dunia, atau Vivi bersama dengan Jewelry Bunny. Aduh, lupakan hal itu. Satu hal yang pasti ya, mulai dari chapter 1054 ini, kita seperti dikasih tahu mau dibawa kemana arah keberadaan dari pihak pasukan revolusi ini. Soalnya dengan dikabarkan kalau Sabo menjadi ikon dari pemberontakan dan revolusi yang bahkan jauh lebih populer dari Dragon itu sendiri, rasanya kita tahu kalau emang nantinya semua negara-negara yang berafiliasi sama pemerintahan dunia mungkin akan terjadi pergejolakan di mana api revolusi akan berkibar sangat kencang. Dan yang akan menjadi pemersatu dari mereka semua adalah Sabo dengan pasukan revolusi sebagai dalangnya. Makanya buat yang dulu mungkin bingung bagaimana Luffy yang diperlihatkan bodoh dan konyol bakalan bisa membawa perubahan ke setiap penjuru negeri di dunia One Piece, rasanya kita mulai diberi pencerahan tentang bagaimana hal itu akan terjadi. Apalagi dengan diungkapnya kepala unit kriminalitas dari pihak angkatan laut yang mungkin aja Tensei atau Kuroma ini bakalan menjadi karakter yang memiliki peran besar untuk kedepannya. Apalagi lewat ucapan Kuroma ini yang bilang kalau Dragon punya julukan lain sebagai naga pemberontak. Jadi Mr. K imajinasi ya, dipaksa secara halus adakah kemungkinan Dragon mantan orang penting dalam divisi yang dipimpin oleh Kuroma, atau Dragon adalah mantan pemimpin divisi kriminal? Well, gak ada yang tahu akan hal ini. Sehingga emang bener bisa kita bilang kalau chapter terbaru kali ini seperti semacam bagian awal dari terbongkarnya puzzle One Piece selama ini guys. Soalnya entah seperti apa kedepannya, namun yang jelas beberapa misteri sepertinya akan segera diungkap satu persatu, mulai dari alasan Kuma yang nantinya diperlihatkan kenapa bisa menjadi budak,
dan itu pasti ada hubungannya dengan Dr. Vegapunk. Lalu pergerakan Shanks yang bilang akan mendapatkan One Piece juga pastinya membawa kita ke arah akhir dari serial One Piece ini berjalan. Dan jangan lupa kalau versi raw-nya tertulis Hitotsunagi no Daiho, yang mana itu kalau kalian ketik di Google artinya adalah wow. Oke, kayaknya cukup segitu aja buat react One Piece chapter terbarunya guys. Oh ya, sebenarnya ada banyak 3M. Lambang sake, waduh, keinginan Shanks, arah revolusi kemana, tapi itu aja dulu lah. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam anime.